Mengucapkan selamat kepada Persib Bandung yang berhasil merebut gelar juara Piala Presiden, Presiden Joko Widodo menyatakan akan ada lagi kompetisi lain yang digulirkan untuk menjaga iklim kompetisi sepak bola di tanah air. Agar sepak bola ini mempersatukan, sepak bola harusnya mempersatukan, bukan justru malah menjadikan kita tidak satu. Ini yang harus garis bawahi. Kemudian selanjutnya nanti pertengahan November akan ada turnamen kompetisi baru lagi. Tapi nanti yang ngomong bukan saya. Tapi yang jelas ada apa? Ya namanya dan apa-apanya nanti. Sekarang akan ke Mas Sambas. Mas Bas, penyerangan mobil berplat D semalam, kemudian aksi saling serang antara supporter Jackmania ataupun oknum Jackmania ataupun oknum Bobotoh ini sudah sering terjadi begitu. Apa sebenarnya akar permasalahan konflik di antara kedua supporter ini? Sebelum menjawab pertanyaan itu, sebetulnya Rory, saya mewakili pemirsa mungkin ya, ingin tahu kok kemarin kecolongan lagi. Pada saat sudah diumumkan adanya siaga 1, lalu dikerahkan 30.000 aparat, macam-macam lah persiapan. Tapi kemarin di beberapa tempat di tol dalam kota terjadi lagi. Ini artinya apa? Artinya kalau menurut saya memang mendeteksi jaringan perusuh ya, hooligan ini, berandal ini agak sukar untuk dilakukan. Walaupun kita sudah mengerahkan begitu banyak aparat personel. Ya, itu gimana tuh menjawabnya Pak? Karena ini penting. Pak Iqbal, boleh dijawab terlebih dahulu Pak. Ya, memang kelompok-kelompok ini sudah kita deteksi, gitu ya. Ini belum tentu kelompok-kelompok yang ada pada kedua supporter ini Pak. Bisa saja geng-geng motor. Tapi mereka mengaku sebagai pendukung Persija, Pak Iqbal. Ya, pengakuan itu masih butuh kita analisa dan kita dalami lagi, Mas Sambas. Jadi kita akan nanti selidiki secara mendalam apakah motif semua ini. Jadi tim lagi bekerja, reserse, teman-teman kita lagi bekerja untuk mendalami hal ini. Tapi yang paling penting bagi kami bahwa upaya pengamanan malam ini sampai besok malam itu akan kami maksimalkan. Mudah-mudahan nggak terjadi. Yang nomor 2, Rory, saya kira juga penting adalah yang kita melihat peristiwa terakhir yang sangat menyedihkan bangsa ini, tewasnya Bobotoh di GBK 2 tahun lalu. Ya. Dan satu tukang ojek. Ya, dan itu terjadi di dalam stadion atau setidaknya di sekitar stadion GBK. Sekarang kalau saya lihat, kelihatannya memang kalau di luar atau sekeliling jalan-jalan besar di daerah Senayan aman lah Pak ya. Jalan tol juga saya kira kemungkinan akan aman. Tapi di dalam stadion itu krusial. Tapi apa sebenarnya? Kenapa sih dua supporter ini selalu bersih tegang? Sejarahnya seperti apa? Kalau sejarahnya memang Persija itu selalu dibenci oleh tim-tim lain. Apakah ini karena Jakarta itu representasi dari politik nasional yang tidak memperhatikan daerah-daerah. Kecemburuan sosial. Kecemburuan begitu? Bukan sosial, politik juga. Bukan hanya sosial. Jadi dari dulu tuh Persija dimusuhin sama Persib, sama PSMS Medan, sama Makassar, sama Surabaya. Tapi ini juga gejala awal sebetulnya 10 tahun terakhir terjadi persaingan antara Persija dengan Persib. Sebenarnya bagus. Makanya pertandingan kedua klub ini biasanya disebut sebagai El Clasico. Tapi rupa-rupanya Pak Iqbal, memang polisi harus lebih jeli melancarkan operasi intelijen terhadap kedua fan. Karena ini kalau saya yakin Pak ya, di The Jackmania maupun di The Viking ini, saya kira memang orang-orang atau berandal-berandal yang brengsek itu bisa dideteksi Pak. Kalau dari awal itu yang dikerjakan oleh orang-orang polisi-polisi di Eropa Pak, di Amerika Latin, mereka intelnya jalan. Kalau sudah diciduk 3, 4, 5 orang ya yang hardcore aman. Ini biasanya sebenarnya bukan perang antara dua klub supporter, tapi perang antara dua oknum-oknum di dalam dua tim supporter ini. Bisa oknum, bisa juga mereka memang anggota dari fan club. Ini susah seperti tadi Pak Iqbal bilang ya, mau dideteksi dulu mereka ini sebenarnya anggota atau bukan. Karena begini Rory, Pak Iqbal, mau bikin apapun pertemuan di tingkat pejabat pemerintah, gubernur, panglima, kapolri,
wali kota, segala macam. Itu di bawah itu belum tentu didengar loh. Apa yang salah sih Mas Bas? Kenapa Jackmania dengan bobotoh selalu saja berakhir dengan Yang kerusuhan? salah karena sepak bola ya begitu. Selalu ada unsur risiko, ancaman terjadinya kerusuhan. Seharusnya sepak bola kan pesta sportivitas, pesta olahraga. Oh, buat mereka enggak. Sepak bola itu wujud dari tribalisme. Jadi niat, ambisi untuk mengalahkan lawan besar sekali. Dan itu kan fisik, berbondong-bondong, puluhan ribu. Itu yang biasanya sukar diantisipasi, bahkan oleh liga-liga di Eropa sekalipun ya. Tapi kita banyak mencatat kemajuan sebetulnya. Karena memang kejadian seperti Lazuardi yang mati di GBK itu 2 tahun lalu itu terakhir lah ya. Sampai sekarang belum ada lagi ya, insya Allah ya, dan alhamdulillah kejadian-kejadian yang frontal yang membuat rusuh ya. Salah satu hal yang menyebabkan kerusuhan adalah provokasi. Saya ingin ke Pak Iqbal terlebih dahulu sebelum ke Bang Ara. Provokasi-provokasi yang sering muncul adalah dalam bentuk yel-yel, nyanyian, spanduk, kaos. Bagaimana polisi menghimbau atau mengantisipasi adanya provokasi-provokasi dari oknum-oknum kedua tim pendukung ini agar tidak merembet ke kejadian yang lebih besar? Ya, sebelum saya menjawab, saya akan menggarisbawahi dulu apa yang disampaikan Mas Bas tadi, bahwa pihak kepolisian, pihak TNI sudah menjalankan mekanisme mesin-mesin organisasi kami dengan melakukan himbauan komunikasi yang sangat intensif dengan semua korwil-korwil dan grassroots daripada Jackmania. Sekarang poinnya Jackmania dan Persib, walaupun final adalah Persib dan Sriwijaya. Insya Allah dalam 1 bulan ini sudah ada indikasi positif, sehingga mudah-mudahan hal-hal yang memprovokasi tadi betul-betul oknum, kelompok-kelompok yang ingin mengacaukan. Tunggu saja hasil penyelidikan kami. Ini menandakan bahwa kami sudah melakukan deteksi yang maksimal. Untuk menjawab itu, himbauan, kami sudah menghimbau yang pertama, bergerak daripada teman-teman Persib itu harus dalam jumlah besar. Apabila dalam jumlah kecil, misalnya tidak dari Bandung, dari Tangerang, Depok, Bekasi, atau bahkan dari Jakarta, kami himbau, jangan memakai atribut. Ini adalah rawan. Kalau Kenapa tidak digeneralisir semua pendukung Persib tidak boleh pakai atribut demi keamanan bersama? Iya, kita himbau untuk itu. Tidak boleh pakai atribut. Mereka datang, silakan sebagai penonton umum untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, begitu ya. Kita bukan tidak percaya dengan Jackmania. Ini adalah teori supaya kita tidak underestimate. Berikutnya kita akan lakukan razia. Jawa Barat lakukan razia pada saat sebelum berangkat. Kita akan lakukan razia pertebalan di Polda Metro Jaya. Kita akan coba cek barang-barang yang ini dilarang, senjata tajam, korek api, laser point, dan lain sebagainya, agar tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam gedung. Kita ingin menunjukkan bahwa pertandingan ini clear, aman. Walaupun upaya maksimum komunikasi, upaya maksimum proaktif polisi, TNI, pemerintah provinsi, dan seluruh panitia pelaksana sudah kita maksimalkan, tetapi juga kita nggak boleh underestimate. Pak Iqbal, kemarin itu kan ada pertemuan, kemarin atau tadi hari ini, mohon dikoreksi kalau saya salah, kemarin ya, ada pertemuan antara Kapolda, kemudian ada Gubernur DKI Jakarta, ada Wali Kota Bandung, kemudian ada juga petinggi dari Jackmania dan juga bobotoh begitu. Bisakah pertemuan kemarin itu menjamin bahwa dari kedua tim pendukung ini besok tidak melakukan provokasi-provokasi kecil yang kemungkinan akan menjadi besar? Menurut saya sangat dapat, karena ini memerlukan proses. Pertemuan ini bukan pertama kali, dan pertemuan ini berkali-kali. Dan ini sudah diawali beberapa bulan yang lalu. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa mesin-mesin organisasi kami dari Babit Kaptipmas, Babinsa, Lurah, dan segala macam sudah melakukan komunikasi dengan seluruh grassroots, Korwil, Jackmania, Persib, dan lain sebagainya itu. Sehingga semakin ke sini kami akan semakin di atas. Terakhir, alhamdulillah, Pak Gubernur, Pak Ahok, Pak Wali Kota Bandung, Pak Ridwan Kamil, Pak Kapolda sebagai inisiator, Pak Pangdam, menyatukan. Dan tokoh-tokoh simbol-simbol penting ini, saya kira sangat merupakan simbol yang penting bagi masanya masing-masing. Apa jaminan dari polisi bahwa nanti orang-orang yang melakukan kerusuhan-kerusuhan ini atau provokator-provokator ini akan ditindak dengan tegas? Ya, Kapolda Metro Jaya, Pak Tito, sudah menginstruksikan kepada jajarannya bahwa tangkap pelaku anarkis, ada pidana, proses hukum. Jangan ragu-ragu. Baik, saya ingin ke Bang Ara. Bang Ara masih bersama kami, Bang. Ya, silakan. Bang Ara, sejauh apa usaha dari teman-teman panitia untuk meminimalisir adanya provokasi-provokasi selama pertandingan sehingga nanti tidak menyebabkan gesekan atau konflik lebih besar?
begini, tadi disampaikan Mas Bas betul. Pertemuan-pertemuan antara para tokoh di pihak Jakarta, ada Pak Ahok, ya ada Jackmania, kemudian juga ada Kapolda Metro Jaya Pak Tito. Kemudian dari Jawa Barat ada Boboto, ada Pak Umum, manajer, ada Pak Ridwan Kamil, dari panitia kami. Ini bukan sesuatu yang memastikan pertemuan di tingkat elit itu bisa menetralisir otomatis sampai ke bawah. Tapi ini adalah upaya kami. Kita tentu tidak bisa mendiamkan, kita tidak bisa pasrah dengan situasi ini. Justru saya melihat, ya ini kita beruntung ya, ada Pak Ahok, ada Pak Ridwan Kamil, ada Pak Kapolda yang mau bekerja dan berjuang keras untuk itu. Ya, dan terutama juga Kapolda Metro Jaya yang jauh-jauh hari ya sudah melakukan komunikasi-komunikasi. Bahkan sebelum final Piala Presiden ditentukan di GBK. Artinya antisipasi daripada kepolisian, kalau bicara intelijen itu sudah dilakukan. Dan saya yakin kalau ini tidak dilakukan, mungkin saja kita bisa mendapatkan persoalan yang lebih dari ini. Jadi saya harus memberikan apresiasi soal ini. Tetapi bagaimana membuat katakanlah jaminan 100% tidak ada apa-apa dari peristiwa yang panjang, negara itu tidak boleh dikalahkan. Negara kita akan konsep dari Pak Jokowi adalah negara hadir. Negara harus bisa memberikan rasa aman kepada warganya. Apalagi ini adalah barometer. Kalau mau cari aman, kita pindah aja ke tempat lain. Yang jauh dari Jackmania, yang jauh dari Bobotoh. Tetapi itu kita lari dari masalah. Akar masalahnya harus kita selesaikan. Bagaimana saling menghargai, kemarin sudah datang dari Persib, ya Pak Ridwan Kamil, Pak Umu datang ke kantor Persija. Itu sejarah. Baik. Saya katakan di kantor Persija kemarin, bahwa GBK ini adalah gelora Bung Karno. Ya, Bung Karno mengajarkan jas merah, jangan melupakan sejarah. Ini teman-teman dari Persija dan Persib membuat sejarah. Kenapa? Selama ini bersitegang string. Tetapi juga perlu juga berani untuk bersaing, berani untuk bertarung. Hari ini juga elitnya, pemimpinnya berani untuk bersatu, berani untuk bersahabat. Baik. Saya pikir ini adalah langkah pesan yang sangat bagus yang dilakukan oleh Ahok dan Ridwan Kamil. Ini perlu waktu ke bawah dan saya yakin ini kita menuju track yang benar. Bang Ara, kita ingin membawa atmosfer positif untuk Piala Presiden ini dikarenakan setelah PSSI dibekukan, kita nampak hilang muka begitu di depan dunia dan juga di depan FIFA begitu. Nah, apa sebenarnya target dari teman-teman terkait dengan penyelenggaraan Piala Presiden ini? Apakah menumbuhkan optimisme bahwa sepak bola kita masih bisa jalan atau seperti apa? Apa targetnya? Kita melihat sepak bola ya, kita tentunya berbicara utuh ya. Mesti punya prinsip yang baik, sportivitas, fair play. Misi yang diminta oleh Bapak Presiden, fair play. Coba dicek saja sama klub-klub. Bagaimana kita memilih wasit-wasit yang benar-benar kalau kartu merah kasih kartu merah. Kalau kartu kuning, kartu kuning. Kalau ada pemain yang menyentuh wasit, apalagi memukul wasit, itu hukumannya berat dan juga didenda. Dengan jumlah yang sangat besar. Nah, jadi itu kita lakukan. Bicara soal transparansi. Untuk itu kita bekerja sama dengan PricewaterhouseCoopers dan semua keuangan itu diaudit. Coba kalau bisa dicek oleh Metro TV betapa banyaknya ekonomi kerakyatan yang tumbuh. Saya datang ke Stadion Jalak Harupat di Bandung, datang ke Malang, datang ke Bali, datang ke Surabaya, datang ke berbagai tempat. Kita bisa melihat bagaimana pedagang kaki lima, pedagang asongan bisa hidup. Penjual karcis juga bisa hidup, tukang ojek bisa hidup. Baik. Dan juga yang penting juga hiburan. Saudara kalau tahu, ya kita memecahkan rekor sementara ini untuk rating dan share, ya waktu Persib melawan Mitra Kukar itu kalau tidak salah sekitar 25. Artinya 25 dari penonton saat itu dari 100 penonton daripada menyaksikan pertandingan itu ya. Artinya ini hiburan rakyat. Baik, Bang Ara mohon tahan dulu. Kalau ini tidak langsung sempurna, ya kita perlu waktu. Baik, tetapi kita akan progresnya berkat dukungan semua pihak, kita menuju progres yang lebih baik. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan bahas terkait dengan ini seharusnya pesta sepak bola, seharusnya kegembiraan, bukan dipenuhi oleh teror dan juga ketakutan. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan besok? Masing-masing individu memegang kunci untuk mengendalikan diri sendiri dan juga mengendalikan teman-temannya. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh kita semua? Kita akan bincangkan itu setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok berharap supporter Persija bisa menunjukkan suportivitas
dan menjadi tuan rumah final Piala Presiden yang baik sebagai Gubernur DKI.